Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, Quantum Wonder atau keajaiban kuantum. Seperti yang sering Profesor Kardus jelaskan, segala hal fisik yang umum bekerja dalam ranah kuantum atau di dunia kuantum, mayoritas dapat berperilaku menakjubkan, sulit diterima oleh nalar, dan mustahil untuk dapat ditiru perilakunya oleh objek-objek fisika makroskopik. Profesor Kardus telah sering mengulas fenomena-fenomena kuantum menakjubkan, seperti halnya superposisi, entanglement, quantum tunneling, atau perilaku-perilaku materi super eksotis yang dapat diperoleh jika keadaannya masuk dalam ranah fisika kuantum, seperti halnya superfluida, supersoliditas, atau keadaan materi Bose-Einstein kondensat, dan sebagainya. Dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas terobosan eksperimental fisika yang berhasil dibuat untuk pertama kalinya di laboratorium, di mana para ilmuwan untuk pertama kalinya berhasil menciptakan material super padat dari cahaya, foton, atau laser, di mana hasil eksperimental ini diterbitkan di jurnal Nature edisi 5 Maret 2025 kemarin. Ya, eksperimen di bidang fisika benda terkondensasi ini dilakukan oleh sekelompok ilmuwan dari CNR atau Dewan Riset Italia, di mana menurut Dimitrios Tripogeorgos, salah satu penulis makalah dan anggota Dewan Riset Italia, ia mengungkap kegembiraannya karena telah dapat menyelesaikan eksperimen yang telah dilakukan oleh pendahulunya, yakni Daniel Sanvito, yang dalam satu dekade terakhir telah berupaya untuk menghasilkan pengembangan dan sifat eksperimental bahwa cahaya dapat bertindak atau dapat diubah layaknya fluida atau cairan. Namun, pada hasil eksperimen terbaru ini, para ilmuwan tak hanya berhasil membuat cahaya menjadi fluida, tapi menjadi materi padat atau super solid untuk pertama kalinya. Ya, karena eksperimen ini berkaitan dengan keadaan superfluiditas dan supersoliditas, Profesor Kardus akan sedikit mengulas fakta dua keadaan materi dalam fisika benda terkondensasi ini. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas berbagai hal tentang superkonduktor, superfluida, supersoliditas, dan sebagainya. Link konten tersebut akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Dan asal Anda tahu, supersolid adalah sebuah keadaan materi yang memiliki sifat padat dan juga sifat superfluida. Sedangkan superfluida merupakan fluida atau cairan yang dibuat khusus hingga keadaannya memiliki viskositas 0. Materi supersolid telah diteorikan sejak era tahun 60-an dan hingga pada tahun 2017 untuk pertama kalinya berhasil diciptakan oleh kelompok ilmuwan MIT yang berhasil menciptakan keadaannya dari gas kuantum yang didinginkan secara ekstrim dalam keadaan Bose-Einstein kondensat atau BEC hingga menghasilkan sifat supersoliditas, yang artinya materi superfluida belum tentu bersifat supersolid, tapi materi supersolid sudah pasti bersifat superfluida dan juga supersolid. Diketahui umumnya untuk menciptakan supersoliditas, gas-gas atom seperti halnya helium-4 akan didinginkan hingga mendekati suhu 0 mutlak atau 0 Kelvin, yang membuat keadaannya akan membentuk perilaku BEC atau Bose-Einstein kondensat. Namun, perilaku atom-atom partikelnya akhirnya akan menciptakan struktur kekakuan dan teratur secara spasial. Artinya, gas seperti helium bisa dibuat secara superfluida atau bahkan lebih bersifat supersoliditas. Sifat superfluida dan supersolid hampir sama, yakni mampu mengalir tanpa gesekan dan tanpa viskositas. Diketahui dapat memanjat dinding dan mengalir menanjak. Dan jika diputar, maka pusarannya akan memutar tanpa berhenti. Bedanya, superfluida strukturnya berupa fluida atau cairan, sedangkan supersolid memiliki struktur kristal yang lebih padat, atau bahkan dalam kondisi tertentu bentuknya sangat padat. Dan sedang dalam eksperimen ilmuwan atau Dewan Riset Nasional Italia, mereka diketahui
berhasil menciptakan keadaan super solid bukan menggunakan gas atom seperti hanya helium yang didinginkan hingga menciptakan kondisi Bose-Einstein kondensat yang umum digunakan dalam eksperimental. Namun di sini mereka menciptakan super soliditas dari keadaan cahaya, laser atau foton. Dalam eksperimen tersebut, para ilmuwan menggunakan semikonduktor aluminium, gallium arsenida, dan juga laser sebagai pengganti gas atom helium, di mana mereka kemudian menembakkan laser dengan frekuensi yang diskalakan pada sepotong kecil semikonduktor khusus dengan tonjolan yang sempit. Di sini, paparan laser pada semikonduktor akan diupayakan untuk menciptakan kuasi partikel atau partikel hibrida yang disebut sebagai polariton. Asal Anda tahu, polariton bukanlah partikel elementer, namun kuasi partikel atau fenomena kuantum yang mirip dengan partikel. Polariton umum tercipta dari perilaku kopling kuanta saat gelombang elektromagnetik atau foton tereksitasi hingga menghasilkan dipol listrik atau perilaku magnetik tetap. Ya, pada saat laser ditembakkan pada semikonduktor, foton laser kemudian tereksitasi hingga menciptakan polariton yang bergerak dalam substrat, di mana fenomena pergerakannya yang disertai dipol magnetik padat kemudian membentuk keadaan materi dengan fase supersolid, yang artinya di sini energi foton benar-benar tereksitasi hingga mewujudkan materi padat dengan sifat magnetik dalam substrat semikonduktor. Dan diketahui mereka juga berhasil melakukan pengukuran dan menunjukkan perubahan fase kepadatan dari spektrum gelombang menjadi padatan polariton dengan pemutusan simetri yang akurat. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Cardus tentang hasil eksperimental para ilmuwan Italia yang berhasil menciptakan keadaan supersoliditas dari cahaya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Cardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Cardus dari CNR atau National Research Council Italia mengabarkan.